Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Niluhani Istiawati. Saya Niputri Nyenta Yudhya Maharani. Kami dari kelompok 4. Nah, teman-teman, tahu nggak menurut data Kemenkop UMKM, total UMKM di Indonesia tembus 8,71 juta unit usaha pada tahun 2022. Nah, sebuah usaha pasti memerlukan yang namanya izin usaha atau legalitas. Usaha yang tidak memiliki izin usaha bisa diibaratkan dengan kita yang tidak memiliki KTP. Benar nggak nih? Benar banget. Nah, hal ini bakal kita bahas pada diskusi kita kali ini, yaitu tentang pentingnya izin usaha bagi pelaku UMKM. Namun di sini kita nggak sendirian nih. Di sini kita bersama dengan teman-teman kita yang sudah hadir pada hari ini. Baik, kepada teman-teman bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nikoma Anstini. Saya Niputu dari Trisna Cahaya. Saya Daniel Andung Malwando Simanindra. Dan saya Jan Betapol. Oke nih, jadi karena teman-teman semua udah memperkenalkan diri masing-masing, aku mau nanya sama teman-teman, kenapa sih UMKM itu harus mempunyai izin usaha? Menurutku, dengan memiliki izin usaha, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya secara aman dan nyaman. Nah, mereka tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan, seperti pembongkaran ataupun penertiban. Selain itu nih ya, jika memiliki izin usaha, peluang untuk berkembangnya suatu usaha itu lebih luas. Karena penanaman modal investasinya lebih mudah didapatkan jika usaha tersebut resmi. Gitu, apa semua UMKM itu harus memiliki izin usaha? Nggak semua juga sih. Membuat izin usaha itu tergantung dengan unit usahanya. Usaha yang tergolong mikro tidak diwajibkan membuat surat izin, seperti toko kelontong. Contohnya, toko kelontong biasanya dibuat oleh perseorangan. Terkadang orang mendirikan toko kelontong itu buat dijadikan usaha isangan aja biar ada kerjaan sampingan gitu. Selain itu, kisaran modal mereka itu masih tergolong kecil dibanding usaha menengah. Nah, misalnya aku mau buka usaha laundry, berarti tidak wajib dong aku cari surat izin. Kembali lagi ke unit usahanya. Misalnya mau buka usaha laundry yang kapasitasnya di atas 400 kg per hari, kamu perlu mengurus surat izin. Karena pembuangan air yang dikeluarkan kan banyak. Nah, surat ini biasanya diurus ke Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari kota setempat. Nah, selain UMKM, aku juga sering nih dengar kata UKM. Bedanya UMKM sama UKM itu apa sih? UKM sama UMKM itu sebenarnya kayak saudara gitu. Ada gedean, ada kecilan. Cuman bedanya itu terletak di cakupannya. UMKM itu skalanya lebih gede dibanding UKM. Skala di bidang apanya nih lebih gede? Mulai dari omset tahunan, kekayaan aset, jumlah tenaga kerja, modal awal usaha, pembinaan usaha, dan pajak yang dikenakan. Namun, istilah UMKM ini sering dipakai karena telah mencakup ketiga jenis usaha tersebut. Apa ada peraturan yang mengatur tentang UMKM? Ada dong, negara kita kan negara hukum. Nah, jadi setiap kegiatan yang kita lakukan pasti ada peraturan yang mengaturnya. Untuk UMKM sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, di Indonesia kan banyak nih berdiri UMKM. Pertanyaannya, apa sih faktor yang mendukung di perkembangan UMKM di Indonesia? Faktor yang mendukung perkembangan UMKM di Indonesia itu ada beberapa hal, seperti pemanfaatan sarana teknologi dan komunikasi, alokasi kredit usaha dari perbankan untuk rakyat, serta menurunnya tarif pajak PPh final. Nah, bagaimana sih cara pelaku usaha agar tetap bertahan di era sekarang ini mengingat persaingannya itu ketat? Kembali ke poin 1 tadi, memanfaatkan sarana teknologi dan komunikasi. Kita sebagai pelaku usaha harus pintar memanfaatkan teknologi, apalagi sekarang sudah zamannya teknologi. Segalanya dilakukan menggunakan teknologi, seperti melakukan pemasaran lewat media sosial dan sebagainya. Namun dalam melakukan pemasaran lewat media sosial juga tidak boleh sembarang, karena ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam mengunggah produk di sana, seperti tidak mengandung unsur pornografi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Oke, itulah diskusi kita tentang mengenai UMKM. Seperti yang kita ketahui, UMKM
akhir-akhir ini sangat pesat, apalagi didukungnya teknologi yang semakin berkembang. Nah, setiap usaha pasti akan memerlukan izin usaha. Banyak sekali keuntungan yang akan didapat juga jika suatu usaha memiliki izin usaha yang tentunya akan berguna bagi perkembangan usaha tersebut. Jadi, buat teman-teman semuanya yang mempunyai usaha, jangan lupa buat surat izin usaha ya. Terima kasih kepada teman-teman atas waktu dan informasinya. Baik, kita tutup diskusi kita kali ini dengan para pesanti. Om Santi 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 Om.